Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Adawiyah dari kelas 1D Manajemen dengan nomor NRP C12102221. Di video ini saya akan membahas mengenal dasar akuntansi. Pembahasan yang akan saya bahas mengenai pengertian akuntansi, klasifikasi akun-akun seperti aset, liabilitas, equity, revenue, dan expense. Apa itu akuntansi? Yuk kita bahas. Menurut fungsi dan kegunaan, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan kejadian dan transaksi yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Yang kedua ada akun-akun akuntansi. Yang pertama ada aset atau aktiva. Aset adalah kekayaan perusahaan guna untuk menjalankan usahanya. Yang termasuk ke dalam aset ada aktiva lancar. Aktiva yang paling liquid, artinya paling cepat untuk dikonvermasikan atau diubah menjadi uang tunai dan memiliki masa manfaat relatif singkat yaitu 1 tahun. Contoh dari aktiva lancar yaitu kas, surat berharga, deposito jangka pendek, persediaan barang dagangan, piutang usaha, wesel, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Yang kedua yang termasuk aktiva adalah investasi jangka panjang atau penanaman modal pada perusahaan lain dalam jangka panjang yang bertujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan. Selain itu juga untuk mengontrol atau mengendalikan perusahaan tersebut. Contoh dari investasi jangka panjang adalah investasi dalam saham, investasi dalam obligasi, dan aktiva lainnya. Yang selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva tahan lama berwujud yang digunakan dalam usaha pokok perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah atau hak atas tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan. Yang keempat ada aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud mencerminkan posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau aktiva tidak nampak namun memiliki nilai manfaat bagi perusahaan. Contoh aktiva tidak berwujud seperti hak cipta atau paten, hak cetak, goodwill, hak merek, dan waralaba. Yang terakhir, aktiva lain-lain. Aktiva lain-lain merupakan aktiva yang tidak dapat digolongkan ke aktiva lancar, tetap, maupun tidak berwujud. Contoh aktiva lain-lain, aktiva tetap yang tidak digunakan, aktiva lancar yang tidak disertakan dalam kegiatan, beban-beban yang ditangguhkan, piutang kepada pemegang saham. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban atau utang. Kewajiban adalah jumlah rupiah yang harus dibayar atau dilunasi perusahaan dengan menggunakan kekayaan perusahaan kepada pihak di luar pemilik. Kewajiban diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Yang pertama ada kewajiban lancar. Kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun. Kewajiban lancar terdiri dari utang usaha, utang wesel, pendapatan diterima di muka, beban-beban yang harus dibayar, dan utang pembelian aktiva tetap atau pinjaman bank. Yang kedua ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang ialah hutang yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, atau utang yang umumnya tidak dapat menggunakan aktiva lancar sebagai pelunasannya. Utang jangka panjang terdiri dari utang obligasi, hipotek, pinjaman gadai, dan utang bank. Yang ketiga adalah equity atau modal. Modal adalah hak pemilik dalam perusahaan, yang termasuk ke dalam modal diantaranya setoran dari pemilik, setoran modal, prive, laba ditahan, ikhtisar laba rugi. Yang keempat ada revenue atau pendapatan. Pendapatan adalah aliran masuk dana yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Pendapatan dibedakan atas 2. Yang pertama, pendapatan usaha.
Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, contohnya pelayanan jasa. Yang kedua ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Contohnya adalah pendapatan bunga. Yang kelima ada expense atau beban. Beban adalah biaya yang telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam satu periode. Contoh yang termasuk ke dalam beban yaitu beban usaha. Beban usaha adalah pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, seperti beban perlengkapan, gaji, iklan, sewa, dan asuransi. Yang kedua ada beban di luar usaha. Beban di luar usaha adalah pengorbanan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha pokok, yang seperti beban bunga, kerugian, piutang tak tertagih. Yang terakhir ada beban lain-lain. Beban lain-lain adalah pengorbanan yang dikeluarkan untuk kegiatan di luar usaha perusahaan. Oke, mungkin presentasi dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.